Halo? Halo? Podcast Network Asia. Pendidikan bukan segalanya. Yang jauh lebih penting adalah kemauan seseorang untuk terus belajar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas kisah inspiratif dari Sanawi, lulusan kelas 1 SD yang sukses menjadi pengusaha es krim dengan omset miliaran. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Sanawi lahir pada tahun 1974 di Blora, Jawa Tengah. Dia berasal dari keluarga yang kurang mampu, ayahnya merupakan penggembala sapi. Karena keterbatasan ekonomi, Sanawi tidak bisa melanjutkan pendidikan. Bahkan, dia juga tidak bisa baca dan tulis. Dari kecil hingga remaja, Sanawi mengikuti jejak orang tuanya untuk menggembala sapi milik tetangga. Di kampung, dirinya dianggap sebagai pemuda yang tidak punya masa depan yang cerah. Namun hal ini tidak mengecilkan semangat dirinya untuk merubah nasib. Sanawi bercerita, ketika usianya 16 tahun, dia diminta orang tuanya untuk merantau ke Jakarta. Bermodal uang 7.500 dari hasil jualan ketela, Sanawi berangkat dengan tetangganya untuk merantau. Namun sayangnya, dirinya terpaksa harus pulang lagi karena tetangganya justru meninggalkan dia sendirian di terminal. Inilah yang membuat Sanawi kembali pulang sambil menangis. Dia beranggapan tetangganya meninggalkan dia sendirian karena Sanawi sebagai orang yang paling miskin dan jelek sendiri. Pengalaman buruk ditinggal di terminal tidak menyurutkan semangat Sanawi untuk mengubah nasib. Kali ini, dia bertekad untuk pergi ke Jakarta lagi sendirian. Sanawi lalu tiba di Jakarta dan turun di terminal bus Pulau Gadung. Dia bersedia bekerja apa saja untuk merubah nasib. Awalnya, Sanawi berusaha mencari kerja menjadi kuli bangunan. Namun sayangnya tidak mudah. Dia pun terus berjuang dan tidak patah semangat. Sanawi lalu berkeliling di kompleks perumahan sambil berteriak rongcat, rongcat. Hal ini lalu membuat orang lain jadi penasaran. Apa yang diteriakkan oleh Sanawi? Ternyata artinya pemborong cat. Jadi, dia menawarkan jasa untuk mengecat rumah secara borongan. Hidup yang dijalani oleh Sanawi di ibu kota juga cukup berat. Dia seringkali tidur di taman, di emperan toko, dan sebagainya. Namun, semua ini tidak membuatnya menyerah. Pilihan yang terbatas mendorong Sanawi untuk bekerja lebih giat lagi setiap harinya. Pada tahun 2006, Sanawi pindah ke Samarinda bersama teman-teman proyeknya. Setahun di sana, hidupnya tidak ada perubahan yang signifikan. Dia pun terpikir untuk mencari penghasilan tambahan. Ketika mencari peluang bisnis, Sanawi bertemu dengan temannya yang berjualan es krim. Dia pun menawarkan diri untuk ikut berjualan. Sanawi mengumpulkan modal dari pinjaman temannya sebesar Rp60.000. Setiap hari, dia pergi berkeliling dengan sepeda untuk menjual es krim buatan salah satu merek ternama dengan harga Rp1.000. Perjalanan Sanawi berjualan dari rumah ke rumah ternyata membuahkan hasil. Walaupun sering juga dia diusir oleh orang tua yang tidak mau anaknya membeli es krim. Dalam sehari, Sanawi berhasil mengantongi keuntungan sebesar Rp150.000. Kenyataan ini baru membuat dia sadar kalau berjualan es krim sangat menjanjikan. Dia pun semakin bersemangat. Dengan hidup sangat hemat, Sanawi mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Bahkan saat itu, dia punya prinsip kalau pantang makan sebelum laku. Sanawi pun akhirnya berhasil membeli motor dan mobil untuk penunjang usahanya. Namun tidak berhenti sampai di situ, dia pun tetap belajar cara berbisnis. Sanawi punya prinsip, kalau mau kaya harus bergaul dengan orang yang kaya. Itulah yang dirinya lakukan. Sanawi berusaha berbaur dengan para pedagang es krim yang sukses. Dari situ, Sanawi belajar untuk mengembangkan potensi bisnis es krim. Dia tidak hanya berjualan sendirian, namun Sanawi juga berusaha untuk membangun jaringan penjualan es krim. Lalu, dia pun membujuk teman sesama kuli bangunan untuk beralih profesi. Sanawi menjanjikan kalau berjualan es krim lebih menguntungkan. Hal inilah yang membuat dirinya tidak lagi jadi pedagang es krim sendirian. Namun, dia menjadi distributor es krim bagi rekan-rekannya yang lain. Tentu saja, saat itu kendala utama adalah modal. Sanawi sulit mendapatkan pinjaman ke bank.
Namun setelah berkali-kali mencoba, akhirnya dia pun berhasil mendapatkan pinjaman. Bisnisnya pun semakin berkembang pesat. Pada tahun 2010, Sanawi sudah memiliki 400 pengecer yang disebutnya sebagai mitra. Lalu usahanya berkembang pesat lagi hingga kini memiliki lebih dari 700 mitra yang dilayani melalui 27 subdistributor es krim yang tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Samarinda, Kalimantan, Makassar, Manado, Batam, dan Jakarta. Sanawi punya mimpi es krimnya bisa tersebar di seluruh Indonesia. Bisnis yang dimiliki oleh Sanawi diberikan label Vanessa. Awalnya dia ingin memberikan nama Vania, namun karena nama tersebut sudah dipatenkan, maka lalu berubah menjadi Vanessa yang merupakan singkatan dari nama anaknya yaitu Vane dan Sa yang berasal dari Sanawi. Selain sebagai distributor es krim merek terkenal, Sanawi memiliki pabrik yang memproduksi kon es krim di Kudus, Jawa Tengah. Dalam sehari, pabriknya mampu memproduksi 40.000 kon. Sanawi bercerita kalau perjalanannya untuk mencapai kesuksesan memang tidak mudah, penuh dengan air mata dan kerja keras. Dia bercerita, saat dirinya miskin, banyak sekali orang memandang dirinya sebelah mata. Hal ini yang membuat hatinya miris. Jika ada yang bertanya, apa kunci sukses seorang Sanawi? Seseorang yang hanya lulusan kelas 1 SD, bahkan tidak bisa baca tulis, namun bisa jadi pengusaha sukses. Sanawi dengan mantap mengatakan, kunci suksesnya adalah kerja keras, kegigihan, dan semangat. Kadang memang jawaban ini sulit diterima setiap orang, karena kerja keras, kegigihan, dan semangat dianggap sebagai kunci sukses yang umum. Namun, jika tidak dikerjakan secara disiplin dan konsisten, maka kita tidak akan menerima manfaatnya. Jangan lupa juga, Sanawi merupakan orang yang tidak pernah berhenti belajar. Walaupun pendidikan formalnya berakhir di bangku kelas 1 SD, namun keinginannya untuk belajar tidak pernah padam. Sanawi belajar untuk membaca dan menulis agar dirinya bisa memahami perjanjian dalam urusan administrasi bisnis. Bukan hanya itu, dia juga bergaul dengan para pedagang es krim yang sukses untuk belajar bagaimana cara mereka menjadi pedagang es krim yang sukses. Keinginannya sangat besar untuk belajar, itulah yang mendorong Sanawi bisa ada di posisi sekarang. Ada pengalaman yang unik. Sanawi takut ketika diminta tanda tangan di atas materai. Maklum saja, pendidikan yang terbatas membuat dirinya banyak mendapat informasi yang kurang tepat. Mulai dari ditakut-takuti, kalau dirinya bisa dipenjara karena ditipu orang lain dan sebagainya. Ini merupakan tantangan ketika bisnisnya semakin besar, misalnya dari segi administrasi. Apalagi di salah satu bisnis Sanawi yang bergerak di jasa sewa-menyewa kontainer. Dia harus berurusan dengan surat perjanjian, entah perjanjian sewa atau beli. Sanawi saat itu tidak bisa baca tulis, namun kenyataan ini tidak membuat dia patah semangat. Sanawi lalu minta anaknya untuk mengajarkan dia membaca dan menulis. Hingga akhirnya, ketika berumur 35 tahun, Sanawi baru bisa baca dan menulis, walaupun kurang begitu lancar. Nasib setiap orang memang tidak ada yang tahu. Sanawi tidak pernah membayangkan dirinya bisa sukses menjadi pengusaha es krim dengan omset miliaran setiap bulan. Dari tukang es krim keliling, kini Sanawi memiliki berbagai bisnis di Samarinda, mulai dari distributor es krim, minimarket, sewa kontainer, hingga jualan bebek dan ayam beku. Nasib orang tidak ada yang tahu. Kerja keras dan semangat belajar terus-menerus akan mengubah nasib. Silakan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika tahu informasi ini. Selain itu, komen juga mau tahu informasi apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.